bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo itu unik. Seorang senior yang sudah pada level seperti Pak Prabowo, tapi membuka seluas-luasnya buat anak muda itu untuk bergabung dan berkreasi semaksimal mungkin. Dan bukan hanya perahu saja yang dia tawarkan, tapi juga ayo menjadi nahkoda dalam perahu ini. Itu yang membuat Pak Prabowo itu selalu unik di mata anak-anak muda. Tapi mana sih yang benar-benar membawa generasi muda untuk memimpin? Jadi ini akhirnya hanyalah ilusi yang dibangun oleh status quo itu tadi. Di mana mereka cuma, oh ya kita hanya butuh suaranya generasi muda. Tapi kita tidak butuh generasi muda ini memimpin. Nah di antara tiga ini, hanya Pak Prabowo yang memberikan ruangan yang paling besar untuk generasi muda untuk memimpin bersama dengan dia. Itu yang poinnya. Kenapa Gibran itu menjadi sangat unggul pada saat ini? Itu meremehkan Gibran dengan mengatakan, Gibran nggak usah didengar, dia anak kemarin sore. Tahu apa dia? Nah, itu saya sangat terinspirasi karena saya sendiri mengalami, di mana saya, Frank, kamu tahu apa sih? Kamu anak kemarin sore, kamu tahu apa sih gitu loh. Dan perasaan itu kita nggak bisa kita lawan gitu loh pada saat itu, ya karena senior-senior yang berpikir kamu tahu apa gitu loh. Nah, orang yang kayak kami itu banyak sekali dan sekarang kita itu mayoritas. Dengan adanya Gibran akhirnya terpilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu menunjukkan bahwa kita punya kesempatan nih untuk menunjukkan diri kita siapa. Untuk kita juga mencintai Indonesia, kita juga mencintai bangsa dan negara kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, seperti biasa, dalam program ini kami coba menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, tentunya dengan isu-isu menarik. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami menghadirkan seorang narasumber yang merupakan salah satu koordinator relawan pasangan Prabowo Gibran dengan nama Anak Kemarin Sore Indonesia, yakni Bang Frank Wawolhangi. Apa kabar Bang? Baik. Wah, makasih udah hadir di tengah-tengah kami gitu ya. Gimana sibuk apa Bang belakangan ini? Ya, kita sudah mulai campaign. Kita sudah mulai susun jadwal dan juga susun kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya membuka peluang bagi calon kami untuk bertemu dengan masyarakat seluas-luasnya. Oke. Bang, ini kan belakangan kan udah deklarasi juga Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai cawapresnya. Itu gimana menurut kacamata Bang? Mungkin kalau misalnya mau di flashback dari Ngobdar yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo itu unik. Seorang senior yang sudah pada level seperti Pak Prabowo, tapi membuka seluas-luasnya buat anak muda itu untuk bergabung dan berkreasi semaksimal mungkin. Dan bukan hanya perahu saja yang dia tawarkan, tapi juga ayo menjadi nahkoda dalam perahu ini. Itu yang membuat Pak Prabowo itu selalu unik di mata anak-anak muda. Itu tidak bisa, itu inevitable, tidak terelakkan. Kenapa anak-anak muda itu akhirnya sangat srek sama Pak Prabowo dibandingkan sama calon yang lain. Karena kalau yang saya lihat, Pak Prabowo itu benar-benar memberikan bukan hanya anak mudanya saja yang diberikan panggung, tapi anak muda itu diberikan kebebasan untuk berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan mereka punya passion semaksimal mungkin. Itu yang membuat akhirnya anak-anak muda itu yang berada di sekitar Pak Prabowo, mereka tidak merasa disetir.
Mereka tidak merasa uh, diberitahu harus seperti apa. Ya, Justru ya. mereka itu yang benar-benar mewarnai keputusan-keputusan keputusan-keputusan politik dari Pak Prabowo itu sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi. Nah, cuma kan ini belakangan ya, dengan memilih Gibran sebagai cawapres gitu. Pak Prabowo seringkali jadi mendapat serangan-serangan nih di media sosial. Bagaimana Bang Frank melihatnya? Kalau serangan perlu kita atur dulu. Ini serangan yang mana? Hmm. Kalau serangan yang seperti biasa diterima sama Pak Prabowo, saya pikir itu sebenarnya sudah cerita lama saja gitu loh, yang seperti kaset lama diputar-putar kembali gitu loh. Karena mereka tahu Pak Prabowo ini sangat susah sekali sekarang dikalahkan. Hmm. Jadi ya mereka hanya istilahnya hanya ya menebar serangan-serangan yang mereka sudah tahu sendiri. Ini which is tidak akan melemahkan Pak Prabowo, tapi hanya akan mengulang-ulang lagi dan itu membuat exposure Pak Prabowo, Hmm. perbincangan Pak Prabowo mengenai Pak Prabowo di masyarakat itu semakin besar. Oke. Kalau terkait sosok Gibran sendiri, gimana menurut kacamata Bang Frank? Jadi saya mencoba untuk mengembalikan urusan ini bukan dari kacamata Gibran merepresentasikan pemerintah yang sekarang, tapi Gibran merepresentasikan generasinya dia. Di Hmm. mana generasinya dia menurut KPU dari total DPT yang ada untuk mengikuti pemilu 2024 itu totalnya kan 204 juta. Ya. Sedangkan pemilih di bawah yang masih berumur di bawah 45 tahun itu mencapai 112 juta. Artinya 56% dari total DPT itu adalah pemilih yang di bawah umurnya 45 tahun. Hmm. Berarti sebenarnya yang diwakilkan oleh Gibran itu adalah mayoritas. Oke. Tapi di mana mayoritas ini selalu dianggap untuk kamu tidak tahu apa-apa, kamu itu masih muda, Hmm. kamu masih ingusan, kamu masih tidak pantas memimpin negara ini. Ini yang menjadi pokok permasalahan dari Hmm. bangsa kita saat ini, di mana ada status quo dalam politik di Indonesia yang tidak mau posisinya digantikan. Oke. Saya tidak bicara mereka punya umur, tapi mindset dari umur mereka itu tidak mau digantikan oleh mindset generasi yang lebih baru. Dan Oke. Gibran itu mewakili itu. Nah, oke, kalau gitu menurut Bang Frank, apa kira-kira poin yang menjadikan Gibran unggul di kontestasi Pilpres 2024 datang? Selain karena generasi muda ya. Artinya ada faktor apa yang lain selain mewakili generasi muda, generasi milenial gitu. Jadi seperti ini ya Pak. 3 kontestan yang maju untuk pencapresan. Di situ ada Pak Ganjar, ada Pak Anies Anies. Baswedan, ada Pak Prabowo. Dari 3 itu semuanya fokus ke generasi muda. Tapi mana sih yang benar-benar membawa generasi muda untuk memimpin? Hmm. Jadi ini akhirnya hanyalah ilusi yang dibangun oleh status quo itu tadi. Di mana mereka cuma, oh ya kita hanya butuh suaranya generasi muda. Tapi kita tidak butuh generasi muda ini memimpin. Nah di antara 3 ini, hanya Pak Prabowo yang memberikan ruangan yang paling besar untuk generasi muda untuk memimpin bersama dengan dia. Ya. Itu yang poinnya. Kenapa Gibran itu menjadi sangat unggul pada saat ini. Kedua, banyak kok orang-orang yang selalu diremehkan, selalu dipinggirkan, atau dianggap masih bocah ingusan atau anak kemarin sore. Akhirnya mereka tidak punya ruang untuk berkreasi, untuk menentukan jati dirinya, menentukan masa depannya dia dari bangsa ini. Gibran itu kebetulan saja dia anaknya presiden. Sehingga dia mendapatkan fasilitas. Tapi itu kan sebenarnya wake up call dari kita semua. Loh, kita yang selama ini dipinggirkan, kenapa kok kita tidak berjuang? Ya udah yuk sekarang kita
bergabung, kita dukung Gibran ini, dan kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Ya. Karena Gibran membuka ruangan itu sebesar-besarnya. Itu satu. Kedua, bagaimana Gibran itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan status quo tadi. Kita tahu kita sudah berapa tahun merdeka. Apalagi setelah reformasi kita sudah tahun 98. Ya. Sudah banyak yang terjadi. Tapi kenapa kok sistem politik di Indonesia tidak pernah berubah? Masih ada korupsi, masih ada KKN, masih ada mempersulit orang yang mau berbisnis, masih ada kan di situ. Karena pola pikirnya itu tidak pernah berubah. Diharapkan dengan adanya Gibran sebagai cawapres, dia juga membawa pola pikir mindset yang baru, mewakili generasi muda yang sebenarnya juga sudah penat dengan kotornya pemerintahan, kotornya birokrasi yang ada, gitu loh. Dengan tidak efisiennya pemerintahan yang ada itu kan sebenarnya sudah menjadi kegelisahan Pak Presiden Jokowi selama ini. Ya. Tapi tidak pernah berubah karena ya status quo itu masih ada. Dengan adanya Gibran ini, status quo itu harus berubah, digantikan dengan generasi yang lebih baru, yang lebih bersih, yang lebih segar gitu loh untuk memimpin negara kita. Nah, Gibran itu kan lagi-lagi begitu mewakili suara anak muda nih di pemerintahan, apalagi nanti kalau misalnya terpilih menjadi wakil presidennya Pak Prabowo gitu ya. Nah, apakah ini bukan menjadi apa ya, karena baru kali pertama wakil presiden kita seorang anak muda, apakah ini nantinya akan jadi masalah dalam menjalankan roda pemerintahan? Oh, saya pikir enggak ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, dulu Pak Presiden Jokowi juga memimpin negara ini dia juga pertama kali sebelumnya jadi gubernur. Kalau kita flashback lagi, dulu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri di Indonesia tahun 1945, itu ketika dia umur 36 tahun. Jadi sebenarnya bukan ada masalah dengan pengalaman atau muda atau tua, tapi mindset, semuanya ada di sini. Apakah dia mampu menggerakkan kekuatan rakyat ini, gitu loh? Ya atau tidak? Poinnya kan di situ. Dan saya lihat Gibran mampu. Nah, ini kita bicara terkait relawan nih Bang, relawan Prabowo Gibran yang sekarang lagi dibentuk oleh Bang Frank dan kawan-kawan gitu. Bisa dijelasin nggak relawan ini apa namanya, terus bagaimana relawannya gitu? Ya, jadi kita agak tergelitik pada saat itu ketika Pak Pandan Ababan itu meremehkan Gibran dengan mengatakan, Gibran nggak usah didengar, dia anak kemarin sore. Tahu apa dia? Nah, itu saya sangat terinspirasi karena saya sendiri mengalami, di mana saya, Frank, kamu tahu apa sih, kamu anak kemarin sore, kamu tahu apa sih gitu loh. Dan perasaan itu kita nggak bisa kita lawan gitu loh pada saat itu, ya karena senior-senior yang berpikir kamu tahu apa gitu loh. Nah, orang yang kayak kami itu banyak sekali, dan sekarang kita itu mayoritas. Dengan adanya Gibran akhirnya terpilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu menunjukkan bahwa kita punya kesempatan nih untuk menunjukkan diri kita siapa. Untuk kita juga mencintai Indonesia, kita juga mencintai bangsa dan negara kita. Tapi tolong dong, percayai kita. Punya keyakinan terhadap kita bahwa kita juga mampu merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi pemerintahan yang lebih baik. Seperti itu. Berangkat dari situ, saya melihat kenapa tidak anak-anak kemarin sore ini, orang-orang yang selama ini tidak pernah didengarkan, orang-orang yang selama ini diremehkan, yuk kita kumpulkan dan kita berjuang untuk kampanye Gibran. Karena saya yakin orang-orang seperti saya itu banyak, dan kita itu kreatif semua. Karena selama ini tidak diberi ruang saja. Nah, terkait anak kemarin sore tadi, atau kita menyingkatnya AKS gitu ya. Kira-kira apa yang melatari terbentuknya anak kemarin sore ini, relawan anak kemarin sore? Ya itu, seperti tadi saya sudah bilang. Jadi kita punya kegelisahan yang sama, kita punya kemampuan, kita punya kreativitas
punya pola pikir yang berbeda, tapi kita selalu dibenturkan dengan kamu tidak tahu apa-apa, kamu anak kemarin sore, kamu masih ingusan. Iya. Jadi kita selalu dibentukkan dalam paradigma yang seperti itu. Dengan adanya Gibran ini, yuk kita bergabung dan kita berkumpul, kita berkreativitas dan ayo kita punya kegiatan yang out of the box. Tujuannya apa? Supaya kita membawa Gibran ini menjadi wakil presiden Indonesia dan kita juga punya ruangan yang seluas-luasnya untuk membangun negara kita dengan pola pikir dan cara kita, cara generasinya kita. Oke. Seperti itu. Nah, terus kemudian kira-kira dari apa ya, komunitas kah atau perkumpulan gitu ya, anak kemarin sore selain mendudukkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 mendatang, harapan apa lagi yang diharapkan dengan apa kendaraan anak kemarin sore tadi? Jadi poinnya adalah bagaimana sebenarnya kita harus punya visi yang jelas terhadap anak kemarin sore ini, terhadap kita mendudukkan Pak Presiden, Pak Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden. Bagaimana isu-isu yang benar-benar ada menjadi kegelisahan kita semua, itu benar-benar diperjuangkan dan benar-benar terwujud ketika mereka nanti menduduki level tertinggi di negara kita. Jadi isu-isu seperti rumah, bagaimana tingginya rumah, kan sandang pangan papan. Sandang pangan kita masih bisa. Papan kenapa kok generasi muda yang mayoritas itu susah banget mau beli rumah. Harus orang kaya banget. Nah, isu-isu seperti itu yang akan kita perjuangkan gitu loh. Dan saya yakin Gibran itu juga memiliki mindset yang sama. Itu satu, soal papan. Dua, soal bagaimana mereka itu menciptakan kondisi, menciptakan ekosistem pekerjaan yang nyaman bagi generasinya. Generasi yang muda ini, itu mereka tidak melulu persoalan ekonomi loh. Tapi bagaimana mereka itu enjoy dalam suasana pekerjaan mereka. Di mana mereka itu tidak perlu terlalu kaku, 9 to 5, tapi yang penting mereka bisa menghasilkan. Kan poinnya yang di situ. Dan Gibran itu tahu persis soal itu. Itulah yang menjadi yang program-program seperti itu yang saya yakin itu kita tidak perlu lagi kita memberitahu ke calon-calon kita. Tapi calon kita sudah tahu karena dia telah mewakili gitu. Dia tahu sendiri. Nah, kalau targetnya siapa aja yang akan ada di posisi anak kemarin sore ini? Kira-kira yang akan diajak bergabung gitu di dalam ini ada siapa aja rencananya? Basically semuanya yang merasa selama ini telah terpinggirkan, selama ini selalu dibully, selama ini juga tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, kita buka seluas-luasnya. Kita bikin satu wadah. Di sini tidak ada ketuanya siapa. Bagi tanpa pengurusan ya. Tanpa pengurusan, ya pasti ada kepengurusan, tapi kita ini cuma agregator. Bagaimana kita itu mengumpulkan, kalau bahasanya kan agregator itu pengepul gitu loh. Kita mengumpulkan orang-orang yang mau, ayo bergabung, sehingga nanti yang namanya bersatulah seluruh anak kemarin sore di seluruh Indonesia. Itu seperti yang katanya kayak Karl Marx, bersatulah kaum buruh di seluruh dunia. Ini bersatulah seluruh anak kemarin sore di Indonesia. Nah, kalau gitu kan kita butuh butuh pasukan, butuh siapa aja yang mengisi di anak kemarin tersebut ya. Nah, pertanyaannya Bang Frank, bagaimana cara merekrut anak muda hari ini yang tadi itu sekitar 112 juta ya? Untuk mau bergabung menjadi relawan di AKS anak kemarin sore. Sementara kita tahu sendiri anak-anak ya bonus demografi itu akan terjadi, tapi di sisi lain
anak-anak milenial dan sekitarnya itu cenderung apatis dengan politik. Nah, itu bagaimana nanti? Karena kenapa mereka apatis? Karena mereka selama ini hanya dibutuhkan suaranya saja. Mereka tidak punya hak untuk bersuara, tidak punya hak untuk apa yang ingin mereka lakukan. Di AKS, di anak kemarin sore ini, kita bebaskan. Kita kembalikan ini dari anak muda untuk anak muda oleh anak muda. Jadi kegiatannya, visinya kami adalah bagaimana mencerahkan enlightenment dari untuk generasi muda terhadap politik. Di Indonesia ini seharusnya seperti apa? Seharusnya seperti apa? Teorinya seperti apa? Kita bermain di media sosial, baik di media online maupun offline. Dan bagaimana sih isu-isu yang ada itu biarkan keluar dari mereka. Apa sih yang menjadi kegelisahan mereka? Biar mereka sendiri yang, oh ini akan lebih bagus kalau kita melakukan seperti ini. Dan biarkan mereka yang berjuang sendiri. Kita itu kita ini banyak, kita ini 112 juta orang. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan adalah, yuk kita, kalau kita semua bekerja bersama-sama, pasti itu akan membuat dampak yang nasional, yang dampak yang sangat besar. Dan menjadi gerakan bahwa ini adalah pertentangan antara kelas. Kelas status quo dengan kelas generasi muda di Indonesia. Nah, ini buat Sobat Forum yang menyaksikan tayangan ini. Kalau ingin bergabung dengan AKS, anak kemarin sore, gimana caranya Bang Frank? Kita sekarang ini sedang menyusun pengorganisasiannya dan kita sedang mencari kantor. Nanti kita akan buka di Jakarta, di kota-kota besar lainnya. Kita bikin kantor di situ, kayak semacam sekretariat. Situ siapapun boleh bergabung, datang, dan ya mendaftarkan apa yang mereka bisa lakukan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Kita terbuka, di situ ayo kita bangun lagi kayak semacam komunitas-komunitas kecil, biar mereka punya kegiatan sendiri-sendiri. Seperti apa sih keinginan, karena apa yang diinginkan sama anak muda di Sumatera tentu saja berbeda dengan apa yang diinginkan sama anak muda di Sulawesi Utara misalnya. Itu biar mereka ini adalah gerakan yang sporadis, tapi sebenarnya ini adalah satu. Gitu. Itu yang harus disatukan. Begitu. Nah, sejauh ini AKS ini udah berjalan di tingkat nasional atau masih dalam proses penggodokan, pembentukan pengurus atau bagaimana? Sudah berjalan di tingkat nasional. Sudah. Jadi kita nggak boleh mendahului kemarin Pak Prabowo baru mendaftar di KPU bersama dengan Gibran. Nah, sudah lewat, ini baru lewat 1 minggu kan, bahkan mungkin belum 1 minggu ya. Sekarang kita sedang menggodok, bagaimana menyatukan visi dan misi yang banyak ini untuk seperti apa sih gerakannya nanti anak kemarin sore ini. Oke, terakhir Bang Frank, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan anak kemarin sore untuk Sobat Forum yang nanti akan menyaksikan siaran ini, silakan. Jadi perlu dipahami bahwa Pilpres 2024 ini adalah pertentangan antara kelas generasi muda melawan status quo yang selama ini sudah ada di Indonesia. Dan mereka tidak mau digantikan. At any cost, mereka mengeluarkan semua isu, mulai dari politik dinasti lah, terus Pak Prabowo itu sakit lah, Pak Prabowo itu penjahat HAM lah, yang isu-isu seperti itu terus dikeluarkan karena mereka tidak mau digantikan oleh generasi muda yang lebih fresh, yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Karena Indonesia ini, menurut Pak Presiden Jokowi, itu harus maju. Untuk maju bagaimana? Kita harus berubah, harus ada pemimpin berani yang berani merubah ini semua. Dan selama ini Pak Presiden Jokowi melihatnya, generasi muda ini harus disupport, harus dimajukan demi Indonesia. Seperti itu. Mantap, kita ngopi dulu Bang. Siap. Ini kopinya cakep banget ini.
di kopi anak kemarin sore juga ini. Yoi. Dia nggak pakai gula bang. Siap, siap. Oke Bang Frank, itu tadi apa namanya berbagi bersama kami ya terkait relawan anak kemarin sore. Terima kasih udah mau datang, Sama-sama. udah mau hadir di forum keadilan. Doa kami semoga Bang Frank selalu dalam keadaan sehat, apapun kegiatannya. Dengar-dengar lagi nyalek juga ya Bang ya? Betul. Dapil Sulawesi Utara. Ya. DPRD Provinsi. Betul. Untuk Partai Gerindra. Yes. Oke, semoga dimudahkan dan dilancarkan Bang. Terima kasih. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan salah satu koordinator relawan anak kemarin sore, yaitu sahabat kami Abang Frank Wawolangi. Saksikan terus Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin, tentu saja dengan topik dan isu politik menarik lainnya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.